Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erjiko Sembiring dengan NIM 11S21011 dari Prodi S1 Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang progres proyek dari POPW, yaitu membuat website portofolio di progres yang keempat, yaitu seputaran topik CSS Frameworks, yaitu Bootstrap. Nah, jadi seperti ini, uh, websitenya sudah dibuat dengan Bootstrap. Lalu kemudian di sini ada kode pemrogramannya. Jadi seperti kita lihat di sini, hanya ada satu file index.html, tidak ada file CSS. Mengapa? Karena uh, kita menggunakan Bootstrap. Jadi kita tidak perlu lagi mendefinisikan style di file CSS. Kita tinggal melakukan link terhadap Bootstrap, yaitu di sini di tag link ini, hrefnya ke, karena ini secara offline dia jadi Bootstrapnya itu ada foldernya di asset vendor Bootstrap, tinggal diimport di sini untuk mengkonekkannya. Lalu kemudian kita untuk makanya kita tinggal memanggil kelas-kelasnya saja. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa kelasnya. Yang pertama, di sini ada navbar. Navbar ini dibuat dengan navbar dari Bootstrap. Jadi kita buat di sini section nav dengan tag nav bawaan dari HTML. Kemudian kita kasih kelas navbar. Lalu navbar expand untuk dia mengexpand, dan navbar dark dan background dark. Nah, ini akan otomatis membuat navbar seperti yang kita lihat tadi, yang warna hitam ini. Karena itu otomatis karena di dalam Bootstrap sudah didefinisikan jika kelas navbar ini untuk membuat navbar dengan style-style navbar seperti itu. Nah, navbar yang dark ini, background dark ini untuk membuatnya menjadi warna hitam. Kemudian di dalam navbar tersebut kita buat container itu untuk mengatur padding dan margin bawaan dari Bootstrap supaya semua rapi. Kemudian terdapat kelas brand, navbar brand itu untuk membuat brand yang ini. Nah, otomatis dia akan buat seperti ini jika kita memilih kelas tersebut. Tinggal kita kasih kontennya apa, namanya. Nah, kemudian ini ada button itu untuk jika karena nah, Bootstrap sudah otomatis membuat mengatur style menjadi responsif. Jadi jika ditampilkan pada tampilan vertikal, dia akan responsif seperti ini. Dan navbar tersebut digantikan dengan hamburger menu seperti ini. Itulah button dari ini. Tinggal kita kasih kelas navbar toggler. Toggler. Lalu kemudian ini untuk yang nav dalam versi horizontalnya, dalam versi websitenya, yaitu kita kasih kelas collapse, navbar collapse. Nah, lalu kita kasih elemen-elemen list untuk setiap menu-menunya, menu-menu yang ini, home, about, gallery ini semua. Tinggal kita kasih kelas nav item, otomatis dia menjadi item dari sebuah navigation bar. Kemudian juga linknya, tinggal kita kasih kelas nav link, dia akan menjadi hyperlink. Kemudian masuk ke section selanjutnya, ini ada Jumbotron, sejenis Jumbotron, juga dibuat dengan navbar. Nah, jadi di sini ada sectionnya. Maksudnya saya juga dibuat dengan Bootstrap. Nah, di sini ada sectionnya. Tinggal kita kasih kelas seperti ini. Ini setiap kelasnya ini mendefinisikan style tertentu yang didefinisikan oleh Bootstrap. Yang pertama deflex untuk membuatnya menjadi flexbox. Kemudian min VH 100 itu untuk membuat minimal ukurannya 100%, 100 dari viewportnya. Kemudian max-nya juga 100, artinya dia akan memenuhi segalanya. Makanya itu menjadi memenuhi semuanya. Kemudian flex kalau kolom, dia akan menjadi kolom dalam flexbox. Justify content center, dia akan ke tengah. Align item center juga dia akan buatnya ke tengah. Kemudian tinggal kita kasih ini juga untuk headingnya, juga tinggal kita kasih kelas-kelasnya saja. FA Boulder untuk membuat jam bold, text secondary text untuk buatnya warna abu-abu. Nah, itu untuk section yang ini. Kemudian masuk ke section yang ini. Ini juga sama dibuat dengan Bootstrap. Nah, ini dia sectionnya di sini. Tinggal kita kasih kelas container untuk membuat menjadi style container, membuat rapi dengan bawaan Bootstrap. Lalu judulnya ini juga dengan Bootstrap. Tinggal kita kasih text center, dia akan buat ke tengah. PY itu padding Y. Lalu untuk heading 2-nya ini tinggal kita kasih kelas FB Boulder text uppercase. Nanti untuk about. Oh, itu yang ini about. Lalu tinggal kita kasih paragraf seperti biasa. Kemudian ini kita buat wrapper-nya menjadi dengan div. Lalu kita kasih kelas row untuk membuatnya menjadi sejajar begini. Nah, row yang sebelah kanan ini kita
tinggal kita tambah lagi di dalamnya menjadi div-div bagian-bagian lagi. Kita kasih call di kelas di sini call MD7 itu untuk mengatur dia menjadi grid gitu. Kemudian di setiap kelas-kelas komponen-komponennya itu tinggal kita kasih kelas-kelas MB untuk margin, semua yang ada M-nya ini itu untuk margin, FW ini untuk teksnya. Kemudian di sini ada juga progress bar dari Bootstrap juga. Cara buatnya juga sama dengan menggunakan div. Lalu tinggal kasih kelas progress, dia akan menjadi progress bar. Kemudian yang progress bar itu yang ini kelas progress bar. Lalu progress bar strip untuk membuatnya strip. Kemudian background danger ini untuk membuatnya menjadi ganti warna. Kalau danger dia merah, info dia biru, danger kuning, alert, eh, warning kuning, danger merah, info biru. Begitu seterusnya. Kita kasih style width 95% untuk membuatnya menjadi panjangnya sesuai. Nah, seperti ini jadi beda-beda panjangnya. Kemudian lanjut ke section selanjutnya, yaitu galeri. Ini juga dibuat dengan ini grid system, CSS grid dibuat dengan Bootstrap juga. Jadi tidak perlu lagi mengatur di kelas di file CSS atau di text stylenya, tinggal kita kasih kelas row. Row pertama untuk wrappernya kita kasih container, lalu kita kasih ini row dengan padding 5, padding bottom 5. Kemudian untuk setiap grid-gridnya itu, elemen-elemen gridnya itu tinggal kita sesuaikan, call MD6, call LG 4. Nah, lalu marginnya 4. Begitu seterusnya, maka dia akan otomatis membuat bootstrap grid sistem bootstrap. Lalu kemudian seksi selanjutnya yaitu portfolio. Ini menggunakan cards yang dari bootstrap juga, template dari bootstrap juga. Nah, pertama kita bikin kelasnya container, div containernya. Lalu setiap cardnya itu tinggal kita kasih kelas ini untuk headernya. Ini kita kasih, pertama kita kasih row dulu, lalu kita kasih ini call SM ini untuk membuatnya menjadi grid sistemnya biar dia membagi 3 seperti tadi kan. Lalu kita kasih kelas card untuk membuatnya menjadi card. Kemudian di dalamnya terdapat image. Kita kasih kelas card image top itu untuk definisikan bahwa itu adalah image dari card tersebut. Kemudian gambarnya ini kita buat melengkung, yaitu tinggal kita kasih kelas rounded saja. Nah, otomatis dari Bootstrap dia akan melengkung. Lalu kemudian untuk bodinya kita bikin lagi div, tinggal kita kasih kelas card body, dia akan otomatis menjadi body. Lalu titlenya kita kasih card title, dia akan otomatis menjadi style titlenya, dan card text untuk menjadi otomatis jadi style titlenya. Begitu seterusnya sehingga menjadi berbentuk 3 card seperti ini. Lalu terakhir di bawah di sini ada teks JavaScript untuk mengimport script dari Bootstrap, JavaScript dari Bootstrap supaya dia menjadi ada animasinya. Nah, seperti ini. Dia menjadi lebih animatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam progres PubW kali ini, laporan progres kali ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.